Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pada kesempatan malam hari ini kajian kita dari kitab Adabut Talib ma'a Syaikhihi. Dalam pertemuan yang lalu telah kita sampaikan sebab atau latar belakang penulisan risalah ini. Kenapa beliau muallif menulis kitab ini? Karena ada latar belakangnya. Kita lanjutkan malam hari ini pada bab rafa'allahu qadra ahlil ilmi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat, mengangkat kadar para ahlul ilmi, para ulama, orang-orang yang berilmu. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana adab kita selaku para talibul ilmi kepada para ulama, kepada guru-guru kita, terlebih dahulu kita ingin melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan para ahlul ilmi, para ulama.
muallif membawakan dalil yang pertama surat Al-Mujadalah ayat 11. Ada yang hafal? Ini sering, ayat ini sudah sering disampaikan ketika membahas para ulama, para ahlul ilmi. Apa? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayatnya sudah hafal, cuma ayatnya berapa yang lupa. Apa artinya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Pertama, Allah sebutkan sebab orang-orang ini dimuliakan Allah adalah karena sifat keimanan yang ada pada mereka. Jadi yang menjadi sebab mereka dimuliakan Allah apa? Karena imannya. Kalaulah bukan karena adanya iman, maka sesungguhnya manusia itu sama saja. Tidak ada kelebihan orang Arab terhadap orang Ajam. Tidak ada kelebihan orang kulit putih terhadap kulit hitam. Tidak ada kelebihan yang mancung atau yang pesek di sisi Allah kecuali sebab imannya. Inna akramakum indallah atqakum. Allah sebutkan yang pertama, sebab mereka dimuliakan Allah adalah amanu. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab kedua mereka dimuliakan Allah apa? Sebab pertama tadi karena iman. Sebab kedua karena ilmu mereka. Nih, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang ini karena adanya dua sifat, sifat iman dan sifat ilmu. Ingat, jadi iman dan ilmu adalah sebab seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa derajat? Darajat Allah sebutkan dengan bentuk jamak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Berapa itu? Banyak. Bukan hanya diangkat satu level, satu tingkat, tapi beberapa tingkat. Taib. Orang yang beriman dan berilmu sama tidak levelnya?
Sama tidak? Derajatnya sama tidak? Utsman beriman, Allah berikan ilmu. Ibrahim beriman, berikan ilmu. Levelnya sama tidak? Tidak. Kalau sama tidak perlu dibilang darajat. Allah sebutkan darajat, itu berarti ada level-levelnya. Ada yang level 2. Nah, derajat level 2. Ada yang derajat level 3. Ada yang derajat level 4. Tergantung apa? Tergantung kuat dan lemahnya iman serta ilmu seseorang. Bukankah iman seseorang itu bertingkat-tingkat? Tidak sama? Ya tidak? Nah, ya tidak? Kalian imannya sama satu level? Tidak. Kalian imannya bertingkat-tingkat. Ini iman, apa iman itu? Menurut ahlu sunnah wal jamaah, iman ini mencakup apa? Qaulun wa amalun. Nah, i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. I'tiqad dengan hati, keyakinan seseorang itu sama atau berbeda-beda? Sama atau berbeda? Berbeda. Ada orang yang tingkat keyakinannya kuat luar biasa, sangat yakin kepada Allah. Nah, ada orang yang tingkat keimanannya lebih rendah dari itu. Maka ada ilmul yakin, ada hakul yakin, ilmul yakin, ada ainul yakin, menunjukkan bahwa keyakinan itu bertingkat-tingkat. Amal seseorang apakah sama? Tidak. Si fulan selain sholat wajib, dia rajin sholat sunnah. Sementara si B, dia mencukupkan dengan sholat wajib. Sama tidak tingkatannya? Berbeda. Nah, baik. Jadi iman seseorang bertingkat-tingkat. Demikian pula ilmu. Nah, ilmu seseorang bertingkat-tingkat. Ya tidak? Ilmu anak kelas 1 dengan kelas 2 lebih tinggi mana? Kelas 2. Kelas 2 dengan kelas 3 lebih tinggi kelas 3. Maka seukur dengan tingkat keimanan dan tingkat keilmuan seseorang, disitulah derajatnya. Oleh karena itu, ikhwafillah, kalau kalian menghendaki diangkat derajatnya oleh Allah, maka tingkatkan iman dan tingkatkan apa? Ilmu. Nah, tingkatkan iman dan tingkatkan ilmu kalian.
Baik, kita lanjutkan. Walhasil, nah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat karena ilmu dan iman seseorang. Yang kedua, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Qul apa? Katakan, ini fi'il amr, kata perintah. Siapa yang diperintah? Hah? Yang diperintah siapa ini? Qul apa artinya? Katakan. Siapa yang suruh berkata? Rasulullah. Siapa yang memerintah? Allah. Karena ayat ini turun dari Allah kepada Rasulullah, maka yang diperintah di situ adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qul ya Muhammad. Apa? Rasulullah diperintahkan untuk bertanya, hal yastawi, apakah sama? Nah, alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun, adakah sama orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Pertanyaannya, apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Kira-kira apa jawabannya? Kalau kalian ditanya, apakah sama orang yang tahu dan yang tidak tahu? Sama tidak? Baik. Sebodoh-bodohnya orang, nah, kalau ditanya orang yang tahu dan tidak tahu itu sama tidak? Mesti jawabannya tidak. Maka ini sesungguhnya adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ini pertanyaan retoris. Kenapa? Karena semua orang mestinya tahu bahwa antara orang yang mengerti dan tidak mengerti itu berbeda. Nah, kemudian Allah mengatakan innama yatadzakkaru ulul albab. Hanyalah, kata innama lil hasr, sebagai pembatasan, bahwa yang yatadzakkar, yang tahu, nah, yang bisa mengambil pelajaran itu hanya ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang punya akal, orang yang mau berpikir. Nah, yang tahu, yang bisa mengambil pelajaran, yang faham, itu hanya orang-orang yang memiliki akal, mau menggunakan akalnya. Apakah semua orang punya akal? Semua orang punya akal? Punya. Nah, terus bedanya apa?
Bedanya yang satu mau menggunakan akalnya, yang satu tidak menggunakan akalnya. Duwe len duwe. Akal punya. Allah berikan manusia itu nikmat akal. Semua orang diberi Allah akal. Tapi ada yang digunakan, ada yang tidak digunakan. Ada yang mau berpikir, ada yang memang berpikir. Ada tidak orang memang mikir. Skarpe memang mikir. Loh, diberi akal kok memang mikir. Ini bukan ulul albab. Nah, ulul albab orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Maka dalam surah Ali Imran Allah sebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, wa yatadzakkarun, mereka tadzakur, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Kemudian mereka bisa menyimpulkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata Kau ciptakan semua ini tidak sia-sia. Nah, pernah kalian berpikir kenapa Allah ciptakan cacing? Nah, kenapa Allah ciptakan cacing? Pernah mikir? Nah, ulul albab akan sampai kepada kesimpulan ternyata Allah tidak sia-sia menciptakan cacing. Berarti mesti ada gunanya, ada manfaatnya cacing itu. Nah, coba jadilah ulul albab, orang-orang yang mengeksploitasi, menggunakan akalnya, nah, diperas, digunakan untuk berpikir. Baik, kalian pernah memikirkan cecak? Cecak itu loh. Tahu cecak? Apa? Nah, cecak di mana cecak? Di dinding, ya tahu? Nah, cecak di dinding. Nah, diam-diam merayap. Cecak bisa terbang nggak? Cecak bisa terbang? Pakai apa? Dia itu di dinding itu aja diam-diam merayap. Merayapnya itu pelan-pelan. Nah, coba cecak dia tidak bisa terbang, dia hanya bisa di dinding. Apa makanannya? Gedang goreng. Makanannya apa? Nyamuk. Coba loh, nyamuk bisa terbang. Menurut akal, gimana cecak ini bisa makan? Makanannya bisa pindah-pindah kok. Sementara dia hanya di dinding. Kan kebalik itu. Mestinya cecaknya bisa terbang sehingga bisa nguyak-uyak nyamuknya yang merayap. Coba
makanannya itu lincah, bisa terbang kemana-mana. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Datang seekor nyamuk. Yang datang itu makanannya atau dia mendatangi makanan? Loh, ya kan? Ternyata makanannya yang datang kepada cecak ini. Nah, maka jangan heran nek cecak itu tidak kelaparan. Saya belum pernah sampai usia 50 tahun ini mendengar berita ada cecak kelaparan. Nah, nek santri sambat ngelih itu sering. Nih sampai sekarang ini belum pernah ada berita baik di koran, di televisi, di YouTube cecak kelaparan. Berarti dia kenyang, ya kan? Oh, enggak lapar kok. Kenapa? Karena yang datang itu makanannya. Itulah keadilan Allah. Nek kalian mau berpikir, subhanallah, maha adil Allah itu. Yang kelihatannya hanya merayap pelan-pelan, itu aja didatangkan rezekinya oleh Allah. Nah, bagaimana dia menangkap? Pernah lihat cecak nangkep nyamuk dengan tangannya? Coba. Lalu dengan apa? Dengan lidahnya, subhanallah. Nah, ketika dia nyamuk datang padahal bisa terbang, itu sekali dia keluarkan lidahnya kilit gitu langsung kena. Tep. Coba. Betapa agungnya Allah menciptakan cecak ini, nah, punya senjata yang luar biasa. Tidak pernah luput gitu. Coba cecak agar nangkap luput, lah kelaparan dia. Tapi setiap nyamuk datang itu padahal terbang, tep kena. Belum tentu kalian kena nangkap nyamuk, ya kan? Coba kamu ada nyamuk terbang, ditangkap gitu, mesti kena. Padahal tanganmu lebih besar daripada lidah nyamuk. Ya lidah nyamuk. Lidah cecak. Tapi kalian kalah gesit dengan lidah cecak ini. Walaupun sudah berlatih, nah, dilatih Mbah Gito, nah, pendekar. Coba diuji sekarang nyangkap lamuk gitu. Ujiannya gak usah sulit-sulit, ujiannya nangkap nyamuk. Nah, subhanallah. Kalau kita menggunakan akal, wah iya ya. Berarti Allah menciptakan makhluk ini sudah dicukupi rezekinya. Rezeki datang sendiri. Nah, ini. Baik. Maka Allah katakan innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa berpikir itu hanya ulul albab. Artinya yang menggunakan akal adalah ulul albab. Wa qala, kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 43. Al-Ankabut, apa? Al-Ankabut. Apa artinya? Laba-laba. Allah mengatakan watilkal amsanu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan kami berikan permisalan kepada manusia.
Allah memberikan contoh-contoh permisalan untuk manusia. Nah, dari permisalan-permisalan tersebut Allah katakan wa ma yaqiluha, tidaklah mengetahuinya, tidaklah memikirkannya illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi apakah setiap manusia bisa mencerna permisalan yang Allah berikan? Banyak misal dalam Al-Quran, iya kan? Apa contohnya? Allah misalkan kalimat thayyibah seperti syajarah thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Perumpamaan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Nah, kalimat iman itu seperti pohon, akarnya menghunjam ke tanah, batangnya menjulang ke langit. Dia memberikan buahnya sepanjang masa, kullahinin. Tidak ada musim, setiap saat iman itu memberikan buah. Allah memberikan permisalan tentang sedekah. Apa permisalan sedekah? Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Nah, orang sedekah itu diibaratkan menanam satu biji, tumbuh jadi pohon, ada 7 tangkai, 7 batang. Setiap batang berbuah 100. Jadi dari 1 menjadi berapa? Mikir. Ayo. Ayatnya ini tentang orang-orang mikir ini. Dari 1 biji jadi pohon, punya 7 cabang, setiap cabang berbuah 100. Jadi 1 buah menjadi berapa? 70. 700. Tangkainya 7, masing-masing berbuah 100. Baik, banyak permisalan. Permisalan orang munafik Allah sebutkan apa? Orang munafik. Surat Al-Baqarah. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumat la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarjiun au kasayibin minas sama. Nah, apa? Fihi dhulumat wa ra'dun wa barqun. Nah, orang munafik digambarkan Allah seperti hujan lebat. Nah, bagaimana kalau hujan lebat? Nah, hujan lebat itu, kalau hujan lebat biasanya mendungnya apa? Hitam, ya kan? Mendungnya tebal, berarti gelap. Bidzulumat. Nih, Allah sebutkan jamak dzulumat, gelapnya hujan, gelapnya sahab, mendung. Nah, kalau terjadi di malam hari tambah gelap lagi.
fihi ra'd. Apa ra'd? Ra'dun apa ra'dun? Petir. Nah, suara yang keras yang muncul dari awan, itu ra'd. Nah, ada lagi barq, apa barkun? Kilat, ya, cahaya. Coba, itu gambaran orang munafik. Taib, banyak sekali permisalan dalam Al-Quran. Tetapi Allah katakan wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidak bisa memikirkan contoh-contoh itu kecuali orang-orang yang berilmu. Artinya yang tidak berilmu berarti tidak bisa mengambil pelajaran. Maka ayat-ayat ini, para santri sekalian, menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Nah, maka Allah muliakan mereka, orang-orang yang berilmu. Artinya apa? Kesimpulannya, perhatikan kesimpulannya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkat derajat, telah memuliakan orang yang beriman dan berilmu. Kalau Allah saja yang maha tinggi, yang maha mulia, menghargai orang yang berilmu, maka kita pun harus, kita wajib untuk memuliakan orang yang berilmu. Allah saja memuliakan, kok kita tidak? Lah kita itu apa lebih mulia dari Allah? Nah, Allah saja menghargai orang-orang berilmu, maka semestinya kita juga menghargai orang yang berilmu. Jangan kalian katakan, ya, saya akan hargai para ulama. Kalau ustadz kan bukan ulama. Gitu? Ustadz kan bukan ulama. Kakak kelas saya kan bukan ulama. Bukan masalah sebutan ulamanya, tapi yang dijadikan ukuran Allah adalah orang yang berilmu. Siapapun orang yang lebih berilmu dari kalian, maka muliakan. Nah, karena Allah memuliakannya dengan sebab ilmunya. Ini. Oleh karena itu, pelajaran di sini yang penting bahwa kepada orang yang lebih berilmu dari kalian, kepada orang yang punya ilmu, muliakan. Bahkan seandainya kepada orang yang ilmunya lebih rendah dari kalian, muliakan dia karena dia memiliki ilmu. Oleh karena itu, kalau antum perhatikan bagaimana para ulama bergaul dengan para talabatul ilmi. Nah, mereka memuliakan murid-muridnya. Syekh Abdul Aziz bin Baz, nah, Syekh bin Baz, Mufti Saudi, Mufti Am. Pernah dengar nama beliau? Syekh Abdul Aziz bin Baz. Subhanallah, raja saja mencium tangannya.
pada suatu hari beliau diundang oleh raja untuk makan siang. Nah, yang undang siapa? Raja. Gimana ini? Mau ditolak atau gimana? Sudah disiapkan, pokoknya harus datang. Sebelum undangan raja itu datang, ada seorang mahasiswa, ya, seorang mahasiswa miskin, tidak punya, ya sederhana, bahkan sangat kurang. Beliau memberanikan diri untuk mengundang Syekh bin Baz. Nah, dengan ketar-ketir, dengan apa? Takut nanti ajakannya ditolak. Nah, dengan rasa malu karena apa, pantas saya itu ngaturi Syekh bin Baz untuk makan. Akhirnya dengan malu-malu dia beranikan diri menyampaikan, Syekh, nah kalau berkenan saya undang antum makan siang di tempat saya. Karena beliau belum ada janji, maka beliau mengiyakan. Ya, insya Allah besok siang. Datanglah undangan raja. Datang undangan raja. Nah, pada waktu yang sama. Ayo. Yang mengundang raja harus datang nggak ini? Kalau antum yang diundang, misalnya, yang dikalahkan mana undangannya? Hah? Antum mau datangi undangan dari orang ini atau mendatangi undangan raja? Nah, subhanallah. Karena yang mengundang raja sudah disiapkan dengan para pejabat-pejabat, dengan para ulama. Akhirnya beliau juga datang mendatangi undangan raja. Setelah sampai di sana, beliau minum, menyampaikan kepada raja, mohon maaf bahwa saya sudah punya janji untuk makan malam di tempatnya fulan, makan siang di tempatnya fulan. Coba, dia tidak membatalkan begitu saja. Loh, afwan ya, saya nggak jadi datang karena diundang raja. Kalau kita kan begitu. Waduh, ini bareng ini afwan ya, lain waktu aja. Loh. Tapi beliau tidak. Beliau datang dulu ke tempat raja, kemudian menyampaikan, mohon maaf karena sebelum sudah ada undangan, maka harus meninggalkan lebih dahulu. Dia datangi undangan raja, tapi kemudian izin. Nah, kemudian beliau berangkat ke rumah si fulan, orangnya miskin, pelajar. Kalau pelajar kan tidak punya apa-apa. Tapi apa yang kita ambil pelajaran di situ? Bagaimana seorang Syekh Ibnu Baz, seorang mufti, seorang ulama besar, menghormati si fulan ini karena dia penuntut ilmu. Dia muliakan karena dia penuntut ilmu. Tidak mau mengecewakannya, tidak mau membuat dia susah, tersinggung. Di sisi lain dia juga harus memenuhi undangan raja. Subhanallah. Itulah. Jadi bukan hanya orang yang ilmunya di atas kita,
Siapapun orang yang Allah berikan ilmu kepadanya, sedikit atau banyak, muliakan dia karena ilmunya. Apalagi orang yang ilmunya jelas di atas kita. Antum dengan ustadz-ustadz banyak mana ilmunya? Dengan ustadz-ustadz di sini lebih banyak mana? Tidak usah ditanyakan. Ya saya yakin, ustadz-ustadz itu lebih banyak ilmunya daripada kalian. Bukan karena mereka lebih pintar kemudian kalian bodoh, tidak. Tapi Allah berikan kesempatan mereka lebih dulu untuk menerima ilmu. Ya tidak? Bisa saja antum mengalahkan ustadz, bisa. Banyak santri yang hafalannya lebih dari ustadznya, ya kan? Ya tidak? Tapi jangan kemudian ngeremehke. Ustadz itu hanya hafal 3 juz. Saya kan sudah 10. Harusnya ustadz yang hormat saya. Harusnya ustadz hormat saya. Saya kan 10 juz. Baik. Allah berikan kelebihan kepada ustadz kalian. Ada namanya fadlus sabaq, keutamaan mendahului. Lebih dulu mana? Tahu ilmunya antara kamu dengan ustadz. Tahu ilmu tentang itu lebih dulu mana? Lebih dulu ustadz, maka dia punya keutamaan. Keutamaan lebih dulu tahu ilmu, lebih banyak mengamalkan ilmunya, bahkan sudah menyebarkan ilmunya. Sementara kita sedang mencari ilmu. Baik. Maka muliakan. Sebagaimana Allah memuliakan orang berilmu, maka marilah kita mendidik diri. Kita latih jiwa kita, hati kita untuk memiliki ta'zim, pemuliaan kepada orang yang berilmu, sedikit maupun banyak. Kalau dia berilmu, muliakan. Baik. Fayambagi ta'zimu man 'azzamahu Allah wa rasuluh. Maka wajib hendaknya mengagungkan orang yang telah diagungkan Allah dan Rasulnya, khususan at-talibu ma'a syaikhihi, khususnya murid kepada gurunya. Ini harus. Wa ahlu sunnati wal jamaati yunziluna masyaikhahum al manzilata syar'iyyah. Ahlu sunnah memposisikan guru, mendudukkan gurunya pada kedudukan syar'i menurut syariat. Kita memposisikan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita sesuai dengan aturan syariat. La ghuluwa wala jafa. Tidak boleh melampaui batas, tapi tidak boleh juga kurang. Hormat terlalu berlebihan ya tidak boleh, kurang hormat ya tidak boleh. Faham? Baik. Kal khawariji alladzina yaj'aluna ara'ahum muqaddamatan ala ra'yil ulama. Diberikan contoh di sini orang-orang khawarij
mereka itu lebih mengedepankan pendapatnya daripada pendapat para ulama. Nah, padahal harusnya bagaimana? Mana yang harus didahulukan? Pendapat kita atau pendapat orang yang lebih berilmu? Pendapat ulama. Demikian pula kita sebagai talib, mestinya pendapat guru, nasihatnya guru itu harus kita dahulukan daripada pendapat kita. Karena menurut saya baiknya begini. Ya menurut kamu. Coba tanyakan kepada gurunya, Ustaz, ini sebaiknya bagaimana? Kalau terjadi perbedaan, nah, guru kita mengatakan A, kemudian pendapatmu B, mana yang harus didahulukan? Pendapatnya guru. Nah, karena dia lebih pengalaman, nah, dia sudah lama menjalani kehidupan, yang pendapatnya itu nah, tentu lebih matang daripada pendapat seorang murid. Nah, orang-orang Khawarij itu lebih mendahulukan pikirannya daripada pendapat para ulama. Khilafan lirrafidhati was-sufiyah, berkebalikan dengan orang-orang Syiah, orang-orang Sufi. Nah, bagaimana mereka? Mereka ini ghulu kepada gurunya, berlebih-lebihan. Wa yuqaddimuna kalamahum 'alal kitabi was sunnah. Bahkan sampai mendahulukan perkataan gurunya daripada kitab dan sunnah. Saking hormatnya kepada guru, nah, mereka lebih mendahulukan perkataan guru daripada Al-Quran dan sunnah. Ini berlebihan. Kalau Khawarij itu meremehkan, nah, Sufi, Rafidhah, mereka berlebihan kepada gurunya. Maka kalau nanti kalian pelajari tentang Sufiyah ini, nah, kalian akan temukan bagaimana sikap-sikap berlebihan, nah, orang-orang Sufi kepada syekh-syekh mereka, kepada mursyid-mursyid mereka, berlebihan. Seperti sikapnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, pernah dengar nama Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau ini adalah dinisbatkan pendiri Thariqah Qadiriyah. Nah, Thariqah Qadiriyah ini pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana sikap ghulu, sikap berlebihan orang-orang Sufi? Dikisahkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini cerita-cerita Sufi ya, versi mereka. Orang yang soleh, orang yang selalu ingat kepada Allah. Pokoknya ingat kepada Allah, selalu zikir. Sehingga semua perabot rumahnya itu menghadap kiblat. Oh, lemari menghadap kiblat, meja kursi menghadap kiblat. Saking orang soleh. Kan orang soleh harus ingat pada Allah. Nah, gelas menghadap kiblat. Pada satu hari beliau kedatangan tamu. Nah,
Ya sebagai orang soleh ada tamu ya dimuliakan, ya kan, disuguhi, keluarkan minuman gelas dengan tekonya, teko itu tempat. Ternyata pembantunya ketika menaruh tekonya ini, teko kan ada itu untuk mancur ke airnya itu. Nah, pembantunya ini lupa tidak menghadap kiblat. Nah, tekonya itu enggak menghadap kiblat. Maka malulah Syekh Abdul Qadir. Malu kepada tamunya. Kok ada di rumahnya Abdul Qadir masih ada perabot tidak menghadap kiblat. Akhirnya pembantunya ini dipendelii, dipandang gitu. Nah, dari matanya Syekh Abdul Qadir keluar cahaya. Nah, matilah pembantunya ini. Kayak Superman. Mati seketika. Nah, mereka ingin melebih-lebihkan, memuja-muja bahwa Syekh Abdul Qadir itu orang yang sangat soleh, sehingga perabotnya saja menghadap kiblat, apalagi orangnya. Kalau kalian mau berpikir, nah, mungkinkah orang soleh berbuat begitu? Mungkin tidak. Orang soleh, kesalahan apa? Nah, orang naruh ceret keliru kok dibunuh. Apa hukumnya bunuh orang mukmin? Kira-kira pembantunya ini muslim tidak? Muslim, nggak mungkin. Kafir lebih memalukan lagi. Syekh Abdul Qadir ke pembantunya kafir kan lebih malu lagi. Nah, mesti dia muslim. Nah, muslim hanya salah naruh ceret kemudian dipateni. Loh. Ini sikap berlebih-lebihan sampai akhirnya tidak menggunakan akal, tidak rasional itu. Syekh Abdul Qadir kalau bermajlis sedang pengajian begini, maka semua muridnya diam, tidak ada yang bicara, hening suasana. Nah, pada suatu hari ketika beliau sedang bermajlis, ada rombongan burung gagak itu lewat di atas masjid. Wow, 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 berisik, mengganggu majelisnya. Maka Syekh Abdul Qadir mengangkat tangannya, menunjuk ke langit, maka burung gagak ini berjatuhan mati. Ingin memuji beliau seorang soleh, majelisnya hening. Tapi di sisi lain ini menjatuhkan. Nah, mosok seorang soleh kok binatang itu kan tidak mikir, ya toh? Kalau gagak itu bunyinya kau ya bisanya gitu, nggak bisa dia itu assalamualaikum. Ya bisanya kau malah dipateni. Nah, ini sikap hulu, sikap berlebih-lebihan, nah, kepada guru dari kalangan orang-orang sufi ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, itu cerita-cerita yang jelas-jelas hanya dibuat-buat, kan? Nah, padahal Syekh Abdul Qadir seorang yang soleh, betul. Nah, beliau seorang yang soleh. Di dalam kitab Firqatun Najiyah beliau mengatakan bahwa nah, ahlu sunnah itu ahlul hadis. Nah, menunjukkan beliau seorang ulama, seorang berilmu. Tapi ini adalah sikap dari orang-orang yang mengaku pengikutnya. Baik.
Bahkan ada orang-orang yang mendudukkan syekh-syekhnya dalam kedudukan ilahiyah. Nah, jadi minta-minta kepada seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, orang-orang tarekat Qadiriyah. Nah, mereka sering berdoa, ya Abdul Qadir Jailani, ya Syekhana, nah, aghithna aghithna. Nah, istighosah, minta pertolongan kepada Abdul Qadir Jailani. Siapa yang istighosah itu kepada siapa? Harusnya kepada Allah. Ini kepada Abdul Qadir Jailani. Berarti mendudukkan Syekh Abdul Qadir Jailani pada kedudukan seperti Tuhan. Nah, baik. Ini sikap-sikap yang berlebihan. Kita mendudukkan guru kita, menghormati beliau, menghormati mereka, nah, dengan timbangan syariat, sesuai dengan syariat. Tidak melebih-lebihkan, tapi juga tidak kurang. Nah, tidak kurang hormat. Baik. Demikian ikhwafillah, para santri sekalian, yang bisa kita sampaikan. Nah, intinya sebagaimana Allah dan Rasulnya memuliakan orang-orang yang berilmu, maka sepantasnya dan seharusnya kita juga memuliakan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada orang-orang yang telah memberikan ilmu yang kita belajar kepadanya. Nah, jangan menyesal di kemudian hari. Kalian bersyukur diingatkan. Nah, saya dulu tidak mendapatkan pelajaran seperti ini. Nah, sehingga kadang ada kesombongan terhadap guru. Wah, aku ya iso. Nah, baru sekarang menyadari betapa kurangnya kita dalam mengagungkan guru-guru kita. Baik, sampai di sini kita cukupkan, dan insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Nah, bab berikutnya adalah at-talattufut talib ma'a syaikhihi wa idharul hajah ila ta'limi. Nah, nanti akan kita bahas berikutnya tentang sikap lembut, sikap halus, nah, seorang murid kepada gurunya, dan menunjukkan bahwa dia butuh kepada pengajaran guru. Kita ini butuh diajari. Yang butuh itu kita. Nah, kita membutuhkan pelajaran dari guru kita. Sebagai referensi nanti silakan dibuka, nah, surat Al-Kahfi ayat 66. Surat Al-Kahfi ayat 66. Ini kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Musa ketika belajar kepada Khidir. Nah, dalam kisah itu nampak bagaimana sikap lembutnya Nabi Musa kepada gurunya, kepada orang yang dia mengambil ilmu darinya, yaitu Khidir. Baik, demikian kita cukupkan dahulu. Mungkin ada pertanyaan. Menyampaikan
ilmunya. Ada satu pertanyaan dari yang pertama. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, pada pekan lalu disinggung tentang sururiyah. Lalu apa itu sururiyah? Ini panjang pembahasannya dan saat ini belum begitu penting untuk kalian. Nah, jadi sururiyah ini satu gerakan yang muncul belakangan ini. Nah, yang dimunculkan oleh Muhammad Surur bin Zainal Abidin. Muhammad Surur, sehingga dikatakan sururiyah. Ini menggabungkan beberapa gerakan seperti Ikhwanul Muslimin. Ya. Jadi dalam akidah dia mengambil akidah salaf, tetapi dalam hal gerakan dakwah, dalam operasionalnya dia mengambil metode gerakan dari Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini satu organisasi yang muncul di Mesir, didirikan oleh Hasan al-Banna. Belum pernah dengar? Nah, ini makanya saya bilang nggak penting. Nanti insya Allah nanti dengan bertambahnya ilmu kalian akan tahu. Ini sekedar untuk tahu sedikit saja. Hasan al-Banna, beliau membuat gerakan, namanya Ikhwanul Muslimin. Nanti Ikhwanul Muslimin ini pada perkembangannya pecah-pecah menjadi faksi-faksi, menjadi kelompok-kelompok kecil. Ada Hizbut Tahrir, ada Jundullah, ada macam-macam, banyak sekali. Dan saya dulu pernah masuk di situ. Ketika kuliah sempat diajak bergabung dengan mahasiswa-mahasiswa di ITS Surabaya, di IAIN Sunan Ampel Surabaya, IKIP Surabaya, Universitas Muhammadiyah dan sebagainya. Sempat masuk di itu, sehingga ya di lapangan sedikit banyak mengetahui. Jadi akidahnya mengambil dari salaf, tetapi dalam hal yang lain dia mengambil dari Ikhwanul Muslimin. Kenapa ini salah? Manhaj salaf itu manhaj yang komplit. Jadi salaf itu bukan hanya kita ambil akidahnya, ya. Karena manhaj salaf adalah manhaj yang diwariskan dari Rasulullah, dan Rasulullah sudah mewariskan Islam ini secara lengkap. Di dalam manhaj salaf ada manhaj dakwah, cara berdakwah ada, manhaj akidah ada, dalam ibadah ada, dalam amal ada, sehingga tidak perlu comot sana comot sini kemudian diramu menjadi satu. Itu yang dilakukan oleh Muhammad Surur Zainal Abidin, sehingga
terakhir Muhammad Surur ini tinggal di Birmingham di Inggris. Nah, Allah sekarang masih hidup atau sudah meninggal, saya kurang mengikuti perkembangan. Baik, jadi itu diantara kelompok-kelompok, ya, gerakan-gerakan dakwah yang muncul yang ada. Ini. Ini untuk yang terakhir, izin bertanya Ustaz, apa hukum sujud di kaki? Hukum sujud Kaki ibu. Taib. Jadi memuliakan orang tua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi dalam batas-batas syar'i. Sujud adalah bentuk ibadah, sehingga tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Nah, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Lau kuntu amuru ahadan." Nah, ayasjuda ala ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau aku boleh merintahkan seseorang sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Andaikan boleh. Kalau boleh, nah, dibolehkan memerintahkan, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Tapi boleh tidak? Tidak. Buktinya apa? Buktinya Nabi tidak pernah merintahkan. Nah, kalau boleh, maka seorang istri harus sujud kepada suami. Mestinya sujud kepada suami. Tapi ini tidak boleh. Nah, sujud kepada ibu tidak disebut. Seandainya ibu lebih berhak, maka Rasulullah akan mengatakan, aku perintahkan anak sujud kepada ibu. Ya. Nah, maka tidak dibolehkan sujud kepada siapapun, walaupun dalam rangka menghormati ta'zim. Nah, kita muliakan ibu kita, dan beliau adalah orang yang paling berhak dimuliakan. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu bi husni suhbati?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Apa kata Nabi? Ummuka. Summa man? Ummuka. Summa man? Ummuka. Nah, sampai 3 kali Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian baru pada pertanyaan keempat, summa man ya Rasulullah? Abuka. Baru bapakmu. Nah, ibu seorang yang paling pantas kita berbuat baik kepadanya, kita muliakan. Tetapi tidak ada perintah sujud, karena sujud adalah hanya kepada Allah. Nah, taib. Jadi jangan kebablasan. Kita niatnya baik, ingin menghormati ibu, memuliakan ibu, tetapi tetap harus dalam batas-batas yang dibolehkan oleh syariat. Bagaimana kalau mencium kening ibu? Boleh tidak? Boleh. Mencium tangan ibu? Boleh. Nah, tapi sujud ini berbeda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.